Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali berjumpa di dalam renungan malam lewat live streaming ini. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Setiap musim hidup kita diatur oleh Tuhan, dan kita percaya Tuhan setia. Dia selalu ada di dalam setiap langkah kita. Mari di dalam penyembahanmu kita mau sama-sama katakan bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama dengan imanmu dalam doa mengatakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih
kosong bagi setiap kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir untuk menjalani hari-hari kami. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau yang mengendalikan seluruh keberadaan hidup kami. Hidup kami diatur oleh Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap langkah demi langkah kami. Malam hari ini Tuhan, kembali kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami bersama seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti renungan malam ini. Di hadapan Tuhan kami membawa seluruh keberadaan kami, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih sayang, kasih setia Tuhan, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu yang sudah kami alami di sepanjang hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat untuk melepas lelah kami sepanjang hari ini Tuhan, kami datang kembali membuka hati kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, tuntun dan buka pengertian bagi setiap kami umat-Mu, kami hamba-Mu, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap benih taburan firman itu menjadi rema di tanah hati kami yang terbaik. Dan kami mau berkata dengan iman di dalam nama Yesus, kami tidak memberi sedikit pun ruang bagi kuasa iblis untuk mencuri setiap taburan benih firman itu. Tetapi benih firman itu boleh tertanam di tanah hati kami. Baik lewat Tuhan, firman yang datang mengingatkan, menegur, memberi kami kekuatan. Biar hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu lah yang menghidupkan setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami buka hati kami, pendengaran kami kuduskan Tuhan. Dan tutup bungkus area di mana kami setiap umat-Mu juga berada yang mengikuti renungan malam ini. Dan kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, malam hari ini kita kembali berjumpa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, dan juga saudara yang ikut bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan sama-sama kita kembali pada malam hari ini, kita akan terus melaju dalam perenungan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, yaitu pada saat ini tanggal 5 Agustus. Maka dalam kitab Perjanjian Baru kita sudah sampai di 1 Korintus pasal yang keempat. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama kitab Mazmur pasal 119 ayat 81 sampai 176. Pada hari ini kita 1 Korintus pasal 4, dan kita juga minta sekali lagi supaya seluruh jemaat Tuhan boleh juga membaca ya hari lepas hari, setiap hari ada tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, dan juga kita bisa merenungkan apa-apa yang kita bisa lihat, pelajari dari tulisan-tulisan Paulus ini, mulai dari kitab Roma sampai Korintus, nanti juga sampai Galatia, Efesus, ya, Filipi, Kolose, dan seterusnya. Sampai pada akhir tahun ini kita akan bisa menyelesaikan sampai kitab Wahyu pasal yang terakhir. Malam hari ini kita akan lihat, sebelum kita masuk kepada ayatnya dan kita melihat, saya akan sampaikan itu semacam pendahuluan dari 1 Korintus pasal 4 ini. Jadi 1 Korintus pasal 4, saudaraku, maka Matthew Henry commentary dari apa yang ditulisnya, maka ini membagi dalam empat hal. Ya, jadi ayat yang pertama itu ayat 1 sampai ke 6, habis itu ayat 7 sampai 13, 14 sampai 16, dan terakhir yang keempat 17 sampai yang ke-21. Kalau yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6 itu, ini Paulus yaitu mengarahkan jemaat di Korintus bagaimana seharusnya mereka memandang dia dan hamba-hamba Tuhan lain. Jadi dari sini ada nasihat-nasihat pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, bagaimana seharusnya kamu memandang rasul-rasul dan hamba Tuhan yang lain. Ya, baik dia, juga Apolos, dan juga
pengajar-pengajar yang lainnya. Bagaimana seharusnya mereka bertindak, ya, sambil menegur mereka setidak-tidaknya secara tersirat karena mereka sudah memperlakukan dia secara tak pantas, ya, dan sambil juga mengajar, menegur mereka dan karena mereka sudah melakukan secara tidak pantas. Itu ayat pertama sampai yang ke-6. Di dalam bagian yang kedua ayat 7 sampai 13, ia memperingatkan mereka supaya tidak sombong dan meninggikan diri. Dan secara tidak langsung menyebutkan banyaknya godaan yang membuat mereka memandang diri sendiri terlalu tinggi dan merendahkan dia serta para rasul lain, sebab para rasul itu hidup susah. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi memperingatkan mereka supaya tidak sombong dan meninggikan diri. Dan itu yang kita lihat, oleh karena mereka merasa saya dari golongan Paulus, dari golongan Apolos, yang lebih unggul, yang lebih baik daripada yang lain, sehingga mereka meninggikan diri, ya. Dan itu juga yang kita lihat, sehingga Paulus perlu memberitahu, mengajarkan, menasihatkan kepada mereka, jangan sampai kamu merasa diri kamu kuat, merasa diri kamu berhikmat, merasa diri kamu itu lebih terpandang sehingga kamu merendahkan saudara-saudara yang lainnya, ya. Jangan tinggal dalam keadaan yang demikian, bahwa apa yang lemah, apa yang bodoh, ya, apa yang hina, ya, apa yang tidak berarti, itu dipilih Allah, ya. Jadi jangan sampai kalian merasa lebih superior, lebih daripada yang lain, sehingga kalian memandang rendah. Bahkan juga sampai bagaimana juga mereka memandang juga kepada para rasul lagi yang lainnya, karena mereka merasa saya dari golongan ini, dari pendidik ini, pengajar ini, kami lebih unggul, lebih daripada kami yang lainnya, sehingga mereka mulai memandang satu dengan yang lain. Dan demikian juga yang sebelah sana juga demikian, sehingga terjadilah perselisihan, terjadilah iri hati, ya, satu dengan yang lainnya. Sehingga Paulus perlu mengatakan kepada mereka, menyampaikan, menegur, mengajar kepada mereka, jangan meninggikan diri, jangan merasa lebih daripada yang lainnya. Atau juga yang kemarin kita renungkan bahwa merasa lebih, karena merasa lebih maka lebih dipakai, ya, harus lebih dihargai, ya, karena apa yang ada pada mereka itu. Nah, perlu kasih oleh Tuhan. Jadi ini yang Paulus perlu sampaikan, perlu ajarkan, ya, perlu nasihatkan kepada mereka, ya. Ia menantang mereka untuk menghormati dia sebagai bapa mereka di dalam Kristus. Ayat 14 sampai 16, bahwa Paulus mengatakan ada begitu banyak beribu-ribu pendidik, tetapi akulah di dalam Kristus yang menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Jadi secara rohani dia yang melahirkan mereka. Atau dapat kita katakan juga, saudaraku, oleh karena Paulus ini adalah seorang rasul Allah yang dipilih oleh Tuhan, dan Paulus oleh kacamata rohani yang Tuhan anugerahkan kepadanya, melihat mereka dan melahirkan mereka, ya, sehingga saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi akan jemaat di Korintus bagaimana seharusnya mereka memandang Paulus dan hamba-hamba Tuhan lain, ya, karena mereka memperlakukan dia secara tak pantas. Nah, saudaraku, kita akan coba lihat dan baca dari ayat pertama sampai ke-6. Tuhan adalah satu-satunya hakim, ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau kita perhatikan dalam perikopnya ini, ayat 1 sampai yang ke-5, Tuhan adalah satu-satunya hakim, ya. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama, demikianlah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi mari jemaat yang ada, pandanglah kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepada kami, kepada hamba-hamba ini, kepada pelayan-pelayannya ini dipercayakan rahasia Allah
untuk diajarkan, untuk disampaikan, untuk diberitakan ya kepada kalian. Jadi kami menerima itu daripada Tuhan, daripada Allah sesuai dengan kapasitas apa yang ada pada kami, sesuai dengan segala hikmah yang Tuhan berikan kepada kami, baik saya dan juga teman-teman yang lainnya, ada Kefas, ada Apolos, ya. Kami ini semuanya sama, dipercayakan rahasia-rahasia Allah dan sesuai dengan setiap apa yang kami terima, ya. Dan pandanglah kami sebagai utusan-utusannya, sebagai hamba-hambanya yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kami sebagai alat, sebagai instrumen. Makanya dikatakan di situ, saudara-saudaraku, di pasal yang sebelumnya, pasal 3 ayat 5, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, ya, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya menjadi percaya, kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Apakah mereka? Ya, siapakah mereka? Mereka tak lain itu hanya orang-orang yang kepadanya dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Dan oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang ada tidak boleh menilai secara berlebihan, tidak boleh dipandang tinggi secara berlebihan. Mereka adalah hamba Yesus Kristus. Mereka hanya alat instrumen, tidak boleh sampai dikultuskan. Ya, tidak boleh akhirnya sampai apa? Sampai, saudaraku, bahwa akhirnya sampai mengkultuskan hamba Tuhan tertentu. Ya, bahwa mereka ini hanya alat instrumen Tuhan, ya, yang kepada mereka dipercayakan rahasia firman Tuhan untuk diajarkan, untuk disampaikan. Karena itu jangan sampai kamu memperlakukan mereka secara berlebihan. Menghormati bahwa mereka sebagai utusan-utusan Tuhan yang kepada mereka dipercayakan firman Tuhan harus dilakukan, harus dikerjakan. Ya, kalau mereka datang dilayani, sambut dengan baik, harus dilakukan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menilai secara berlebihan itu, ya, tidak boleh dipandang secara berlebihan. Ya, bahwa sekali lagi mereka hanya alat instrumen Tuhan. Ya, jadi sampai juga kepada tahap, atau maksudnya juga jangan sampai kita mengkultuskan bahwa ini adalah mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ini juga nasihat firman Tuhan bagi kehidupan kita. Ada begitu banyak juga kalau kita perhatikan pada hari ini orang-orang yang dipakai Tuhan dengan sedemikian luar biasa, tapi mereka hanya alat dalam tangan Tuhan. Ya, kita berdoa, kita bersyukur, dan itu juga dikatakan oleh Paulus, bagaimana apa yang kita lakukan, kita justru mendukung, mendoakan mereka supaya mereka lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Tuhan terus menyingkapkan rahasia firman Allah kepada mereka. Mereka diberikan kekuatan, diberikan keberanian, ya, Tuhan terus menyuarakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka juga tetap adalah manusia sebagai alat instrumen di dalam tangan Tuhan. Ya, toh kita tidak boleh memperlakukan mereka sebagai berlebihan. Ya, tapi kita harus tetap menghargai dan mendoakan bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah, khususnya juga pada hari itu, adalah rasul yang telah dipilih, yang telah dididik, yang telah dipersiapkan untuk menjadi alat-alatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka juga tetap manusia. Ya, mereka juga tetap punya keterbatasan, punya kelemahan. Ya. Dan karena itu, saudaraku yang dikasihi, berarti juga hanya dialah satu-satunya yang layak ditinggikan. Hanya Kristus saja yang memberikan pertumbuhan atas setiap benih itu. Ya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dan juga pada hari ini kita bersyukur ada begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita terus mendukung, mensupport di dalam doa, biar Tuhan, pemakaian Tuhan lebih lagi kepada mereka. Tetapi juga kita sebagai posisi jemaat, saudaraku, jangan sampai kepada tahap yang namanya mengkultuskan. Ya, bahwa akhirnya kalau mengkultuskan, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan juga satu ketika juga ketika Paulus dan teman-teman dan Barnabas dalam pelayanan misi yang kita lihat di kitab Kisah Para Rasul, ya, di mana saudara-saudaraku ketika Paulus melihat ada seorang, ya, yang duduk saja di sana karena lemah kakinya dan dia doakan dan disembuh, yaitu di Listra, saudaraku, maka orang-orang di sana, ya, ketika mereka melihat hal tersebut, maka mereka mengatakan bahwa dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita. Ya, Paulus mereka sebut sebagai Hermes karena dia yang berbicara, dan Barnabas mereka sebut sebagai Zeus, dan mereka sudah mereka ingin persembahkan korban bersama-sama dengan banyak orang kepada rasul-rasul. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus saat itu, mereka mengoyakkan juga dan mereka katakan, kami cuma manusia biasa saja, sama seperti kalian, kami bukan dewa.
Ya, jadi kami adalah manusia biasa, hanya utusan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan perlakukan kami demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa juga utusan-utusan Tuhan dipakai oleh Tuhan sebagai alat, sebagai instrumen di dalam tangannya. Ketika Tuhan memakai mereka dengan kasih karunia Tuhan terjadi, kita bersyukur dan kita terus mendoakan supaya firman Tuhan, rahasia firman Tuhan terus diberitakan melalui setiap kehidupan mereka. Ya, dan hanya Tuhan sajalah yang dipermuliakan, ditinggikan. Nah, saudaraku yang berikutnya kita perhatikan adalah para rasul tidak boleh diremehkan, sebab walaupun hamba, mereka itu hamba Kristus, ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa ini yang terjadi, ya, sampai saudaraku yang tadi kita lihat bahwa jangan sampai kita meremehkan rasul-rasul ini, menganggap rendah yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Saudaraku, mereka sekalipun saudaraku hamba, tapi mereka tuh hamba Kristus yang kepada mereka dipercayakan firman Tuhan, rahasia Allah untuk diajarkan, disampaikan, dan kita tidak boleh menganggap remeh. Ya, kita tidak boleh menghina dan tidak boleh mencela, karena mereka itu adalah utusan Tuhan. Karena mereka itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang kepada mereka dipercayakan rahasia firman Tuhan. Ya, saudaraku, berarti artinya bahwa kepada jemaat yang di Korintus ini, yang itu yang tadi kita perhatikan, bahwa ada yang tidak mengharapkan kehadiran Paulus, ya, dan menjadi sombong karena menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Jadi saudaraku, Paulus perlu menegaskan kepada mereka bahwa setiap hamba-hamba Tuhan, setiap rasul-rasul Tuhan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan, apakah dia, apakah juga Apolos, dan juga apakah rasul-rasul lagi yang lainnya, saudaraku, mereka adalah utusan-utusan Kristus, ya, yang kepada mereka dipercayakan rahasia firman Tuhan. Karena itu tidak boleh meremehkan, merendahkan, ya. Saudaraku, ya, Alkitab mengatakan kepada kita, barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Ya, dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah benar. Kalau kita perhatikan juga dalam firman Tuhan, saudaraku, firman Tuhan berulang-ulang Tuhan mengutus hamba-hambanya, nabi-nabinya kepada orang-orang Israel pada waktu itu, ya, supaya mereka berbalik. Tapi apa yang mereka lakukan? Kata firman Tuhan, mereka menghina nabi-nabinya, mengolok dan merendahkan firman Tuhan. Dan ada banyak lagi yang mereka lakukan. Sehingga kata firman Tuhan, tidak mungkin lagi terjadi pemulihan. Dan Tuhan membuang mereka jauh dari hadapannya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kita, keberadaan kita, ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan utus, yang Tuhan tempatkan. Itu yang saya dikatakan. Pada saat yang bersamaan, kita tidak boleh memperlakukan berlebihan. Ya, kita harus tetap menghargai, menghormati, ya, dan memuliakan Tuhan, dan terus juga mendoakan supaya mereka lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Tapi juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh meremehkan, ya. Karena manakala meremehkan, berarti artinya juga kita sedang merendahkan Tuhan yang mengutus mereka. Setiap firman Tuhan. Jadi terima dengan lemah lembut setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang diajarkan kepada setiap kehidupan kita. Bahwa mereka sekali lagi di sini katakan firman Tuhan kepada yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, ya. Yang kepada mereka ada rahasia Allah untuk diajarkan, untuk disampaikan, supaya kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya itu, mata rohani kita terus terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Entahkah firman Tuhan datang itu untuk mendidik, mengajar, ya, menasihati, ya, memperbaiki, ya, mengajarkan petunjuk-petunjuk sesuai firman Tuhan, maka saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita terima dengan lemah lembut setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya, para rasul yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dengan persekutuan mereka yang erat dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, Tuhan mulai memberitahukan rahasia-rahasia firman-Nya kepada mereka. Firman Tuhan, pewahyuan disingkapkan, dan dengan pewahyuan Tuhan yang disingkapkan, ketika mereka membaca kebenaran firman Tuhan dan mereka menghidupinya, dan penerangan Tuhan terjadi kepada mereka. Dan saudaraku, kita yang mendengarnya itu sehingga mata rohani kita bisa terbuka, ya, bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui utusan-utusannya, melalui hamba-hamba. Dan saudaraku yang terkasih dari Tuhan, pada hari ini kita boleh melihat ada begitu banyak saudara-saudaraku hamba-hamba Tuhan yang kepada mereka disingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Pada hari-hari ini kita melihat, karena saudaraku, sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Daniel, bahwa makin waktu, makin ke depan ini firman Tuhan akan terus terbuka, tersingkapkan, supaya kita makin jelas mengerti
ya, makin menjelas mengerti tentang isi hati Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saya juga ingat, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, dia mulai menulis tentang silsilah di kitab Kejadian, di Kejadian pasal yang kelima. Tuhan ini mengatakan bahwa selama waktu tersebut maka dia mengajarkan hal itu kepada jemaatnya, ya. Dia mengajarkan oleh karena persekutuan yang intim, yang erat dengan Tuhan, maka dari kitab Kejadian pasal yang 5 itu dia bisa menulis dan dia menyampaikan kepada jemaat. Dan ketika dia terus berkhotbah dan menyampaikan kepada jemaat, pembuka rahasia Tuhan disampaikan, sesudah dikasih oleh Tuhan, maka pada waktunya oleh pertolongan Tuhan, oleh pertolongan Roh Tuhan, sehingga hamba Tuhan ini bisa menulis buku itu. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saya juga membaca, luar biasa, ada penyingkapan rahasia kebenaran firman Tuhan di sana yang sungguh kita mengagumi akan karya Tuhan. Dan itulah Tuhan menyingkapkan rahasia firman Tuhannya kepada hambanya. Dan kita yang mendengar, manakala kita mendengar dan firman Tuhan disampaikan kepada kita, berarti kita menerima dengan lemah lembut setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan kita tidak boleh meremehkan, ya, merendahkan. Dan itu juga sekali lagi saudara dikasih oleh Tuhan, ini juga mengingatkan kita kembali kepada apa yang terjadi kepada jemaat di Korintus ini. Ya. Bagaimana ketika mereka dari golongan ini, mereka mengatakan bahwa golongan kami lebih daripada yang lainnya, sehingga mereka merendahkan sesama mereka, bahkan sampai juga tahap meremehkan utusan-utusan Tuhan, rasul-rasul Allah, ya, pada saat itu. Sehingga lagi Paulus menandakan bahwa apa yang hina, apa yang tidak berarti, apa yang lemah itu dipilih Allah. Jangan sampai kita merasa lebih daripada yang lainnya. Karena kalau misalnya terus membiarkan dalam meremehkan, kata Amsal mengatakan bahwa siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi setiap kehidupan kita juga malaman, ada utusan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan bawa, tempatkan di tengah-tengah kita. Dengan segala potensi, dengan segala hikmah yang Tuhan berikan kepada mereka, dan rahasia firman Tuhan yang diberitakan kepada mereka, kita harus tetap menghargai, menghormati bahwa mereka adalah utusan Tuhan yang kepada mereka dipercayakan rahasia Tuhan, yang dipercayakan kepada mereka juga dipercayakan untuk juga menggembalakan jemaat Tuhan. Dan juga supaya kita ini tergembalakan, dididik, dimuridkan, didoakan, ya, dan supaya kita akhirnya bisa beroleh kasih karunia dan juga terproteksi dengan baik. Sehingga manakala ada serangan-serangan, ada intimidasi dari kuasa jahat, oleh karena kita adalah dalam naungan, ya, naungan di mana kita berada, saudaraku, digembalakan, dimuridkan, diproteksi, maka saudaraku, celah sedikit pun itu tidak akan dapat dimanfaatkan, atau tidak ada ruang sehingga iblis bisa mengambil keuntungan. Ya, karena ada utusan Tuhan, karena ada hamba-hamba Tuhan, karena ada pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala yang Tuhan bawa untuk mengajar, mendidik jemaat Tuhan. Ya, sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berarti pada posisi kita yang ada, bagaimana kita menghargai, menghormati setiap firman Tuhan yang disampaikan, bahkan utusan-utusannya dengan segala kapasitas. Tentulah pasti juga ada kelemahan, ada kekurangan. Tetapi kita bukan pada tahap yang berikutnya, sebagaimana kata di sini kita melihat, saudara-saudaraku, bahwa Paulus memperingatkan orang-orang Korintus agar mereka jangan bersikap mencela. Dan mereka bukan orang yang terdepan dan keras dalam menghakimi orang lain. Ya. Jadi jangan sampai juga kalau kita lihat akhirnya Paulus memperingatkan mereka supaya jangan sampai akhirnya kamu mencela sesamamu. Ya, mencela dan juga menjadi orang-orang yang terdepan dan keras dalam menghakimi orang lain. Dan itu yang kita perhatikan di sini, kata firman Tuhan, bahwa bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak asarkan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia memperlihatkan apa yang direncanakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai nih saudaraku, mereka menghakimi sama, bahkan juga kata firman Tuhan, dihakimi oleh kamu, dicela. Ya, apa yang menjadi dasar sehingga kalian mencela? Ya, itu juga. Lagi saudaraku dikasih oleh Tuhan, Paulus sebagai manusia pastilah juga mungkin pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Tetapi kita tahu juga, yakin percaya kepadanya, saudaraku, dipercayakan juga rahasia Allah untuk
menyingkapkan mata orang-orang yang tanpa pengertian sehingga mereka bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekalipun ada kelemahan, tetapi kita bukan dalam tahap seperti menghakimi, ya, mencela. Seolah-olah kita bertindak sebagai Tuhan yang mengatakan mengambil penghakiman yang adalah hak Tuhan. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Demikian juga saya katakan bahwa setiap kehidupan kita, setiap sesama, kekurangannya pasti ada sebagai manusia. Kelemahan pasti ada. Tapi bagaimana ada kelemahan, ada kekurangan, kita dalam posisi saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mensupport, mendoakan, supaya mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Atau juga menutupi setiap kelemahan-kelemahan mereka. Supaya mereka pun tetap bangkit. Dan kita membenci, misalnya ada perbuatan dosa yang dilakukan, kita membenci dosanya, tetapi bukan membenci orangnya. Supaya bagaimana orangnya itu bisa kembali diselamatkan. Ya, dan mereka bisa bertobat dari segala dosanya. Bukankah demikian saudaraku? Tuhan membenci dosa manusia, tetapi Tuhan sendiri mengasihi kita manusia yang berdosa. Dan itulah sebabnya dia datang dan dia mati bagi dosa-dosa kita, menanggung setiap kutuk hukuman dosa kita, supaya apapun keadaan kita, apapun dosa kita, apapun misalnya pelanggaran-pelanggaran kita, ketika kita percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meminta dia menyucikan, mengampuni segala dosa kita, maka ia akan menanggung setiap kutuk hukuman dosa kita, supaya kita diselamatkan. Dosa kita dia hapuskan, saudaraku, dan kita bisa beroleh keselamatan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada setiap kehidupan kita pada saat malam hari ini kita yang ada, saudaraku. Jadi Paulus memperingatkan mereka, orang-orang Korintus, ya, kamu jangan sampai bersikap mencela. Ya, kalau tadi kita dilihat pada bagian sebelumnya, para rasul tidak boleh diremehkan, sebab walaupun hamba, mereka itu hamba Kristus, mereka utusan Kristus. Mereka adalah pelayan-pelayan yang dipercayakan kepada mereka rahasia Allah. Sebagai rasul Allah, pelayan pemberita kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai utusan, berarti mereka mewakili Kristus yang mengutus mereka. Mereka pembawa, ya, berita kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak boleh meremehkan, ya, setiap kehidupan mereka. Dan artinya juga berarti kita menerima dengan lemah lembut setiap benar firman Tuhan. Bahkan juga jangan sampai kepada mereka diperingatkan untuk menghakimi. Ya. Mereka jangan bersikap mencela. Ya. Saudara kasih oleh Tuhan, Matthew Henry berkomentari, perhatikanlah, orang yang terdepan dan keras dalam mencela adalah sungguh-sungguh pendosa yang lancang. Celaan-celanya itu sungguh tidak pada tempatnya dan angkuh. Ya. Jadi berkata Matthew Henry berkomentar, orang-orang yang terdepan dan keras dalam mencela adalah sungguh-sungguh pendosa yang lancang. Celaan-celanya itu sungguh tidak pada tempatnya dan angkuh. Saudaraku, ini bagi kita semuanya, supaya kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, firman Tuhan juga datang kepada kita, agar jangan memiliki sikap mencela. Ya, mencela terhadap rekan sama kita dan juga terhadap utusan-utusan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita memandang saudara seiman kita dengan kasih Tuhan. Ya, memandang rekan sama kita bukan dalam penghakiman, bukan dalam mencela, tetapi bagaimana mereka juga adalah orang-orang yang sekalipun dalam keadaan yang terbatas, tapi Tuhan juga sanggup untuk memilih dan memakai setiap kehidupan mereka. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan saya katakan, kalau misalnya kata firman Tuhan, Yesus juga mengatakan, kalau misalnya ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah secara aman. Kita benci dosanya, tetapi orangnya sendiri itu kita kasihi. Ya, dan saudara, itu bagaimana kita mereka ini bisa diselamatkan, ya, supaya tidak hanya dalam perbuatan. Tentulah manusia, siapapun dia, pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya juga yang ada pada hari ini, kita bukan dalam tahap untuk menghakimi, kita bukan dalam tahap untuk sampai pada titik untuk mencela, tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya menempatkan diri kita sebagai, saudaraku, orang percaya umat Tuhan yang hadirnya kita ditempatkan di mana kita berada. Berarti apa yang saya bisa lakukan, kerjakan buat tempat tersebut, buat daerah atau buat tempat di mana saya berada. Saya mesti melakukan apa? Saya mesti mengerjakan apa? Hadirnya saya di tempat tersebut, bagaimana saya sebagai seorang percaya yang mengetahui persis kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Berarti saudaraku, saya di tempat tersebut, saya melakukan
sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup saya. Nah, saudaraku, kita perhatikan tadi dalam ayat 4 yang kelima, biarkan Tuhan yang menghakimi kita pada waktunya. Ya, bahwa di sini juga dikatakan apa yang tersembunyi akan diterangi olehnya, juga yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Masing-masing akan dihakimi sesuai dengan perbuatan. Kalau perhatikan di dalam ayat yang ke-4 dan ke-5, saya bacakan sekali lagi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan perlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudaraku, Paulus sampai sedemikian tegas menulis kepada jemaat di Korintus. Saudaraku, berarti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya orang-orang di Korintus ini, saudaraku, jangan sampai saudaraku yang terdepan dalam mencela, dan akhirnya mereka membiarkan diri mereka berdosa oleh karena melalui perkataan mereka. Ya, sehingga Paulus perlu memperingatkan mereka dengan Kristus, ya, yang hanya sebagai alat instrumen. Kita bersyukur oleh karena Tuhan memakai mereka, dan kita terus mendoakan juga mereka terus supaya mereka sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Itu artinya tidak boleh dikhususkan, hanya Tuhan saja yang harus ditinggikan, dipermuliakan. Dan kita juga, dan saudaraku, pelayan Tuhan, dan Paulus secara tegas mengatakan para rasul tidak boleh diremehkan, sebab mereka adalah hamba Kristus yang kepada mereka dipercayakan rahasia Allah. Demikian juga setiap kehidupan kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan, ada utusan Tuhan yang Tuhan tepatkan untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan bidang, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan beri kepada mereka. Maka kita tetap harus menghargai, menghormati, bahkan juga menyambut setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh merendahkan, bahkan tidak boleh merendahkan, meremehkan sesama kita. Sekalipun sesama kita dalam terbatas, ya, dalam keterbatasan, tapi dalam berbagai keterbatasan apapun, Tuhan sanggup untuk memilih, memakai, dan mengangkat kehidupan kita. Karena apa yang lemah, apa yang bodoh, apa yang hina, saudaraku, apa yang tidak berarti ini, dalam keterbatasan sanggup dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Dan saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang yang suka mencela atau menghakimi sama kita, dan juga bahkan sampai kepada hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, renyol pertolongan Tuhan pada malam hari ini, dan Tuhan datang kepada kehidupan kita, menasihat kita, mengajar kita untuk lebih lagi dalam puji Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita, kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali sama-sama memuji Tuhan, dan setelah itu kita akan masuk dalam doa kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan kembali datang mengingatkan dan menegur setiap pribadi kita bahwa mari kita terus mendoakan setiap pemimpin-pemimpin rohani kita yang terus berdoa dan terus membimbing kita di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan mari sesama hamba Tuhan, sesama jemaat, para pelayan Tuhan, kita terus saling mendukung satu sama lain di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam ladang Tuhan kita sama-sama adalah hamba, dan kita bekerja untuk Dia, Allah yang hidup yang telah memanggil kita. Puji Tuhan, sama-sama kita akan masuk di dalam doa kita. Kita mau katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam doa kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua
bersyukur Tuhan kepada malam hari ini. Terima kasih waktu ini, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Kami boleh kembali ada bersama-sama ya Tuhan dalam perenungan malam ini Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, ya Tuhan naik dan berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hidup kami Tuhan terus ya Tuhan menjadi pemuji dan penyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan adalah kehidupan yang terus mencerminkan sebagai penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan dalam perenungan malam pada malam hari ini untuk setiap firman-Mu, kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan yang bisa, yang dapat kami pelajari Tuhan. Oleh pertolongan pimpinan Roh Tuhan memampukan kami untuk boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Memampukan kami ya Tuhan, baik setiap didikan, setiap ajaran, setiap nasihat ya Tuhan, setiap teguran atau setiap ya Tuhan tita-titamu, peringatan-peringatan bagi kami Tuhan. Kami menerima dengan lemah lembut ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kehidupan kami Tuhan terus ya Tuhan terus dibaharui di dalam hati dan pikiran kami menjadi sama seperti Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu Tuhan pada malam hari ini dimanapun mereka berada, bahkan juga semua ikut bersama-sama dengan kami dalam seluruh kehidupan mereka, situasi hidup mereka Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, baik mereka ya Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan Tuhan yang menolong senantiasa ya Tuhan. Bahkan juga dalam kehidupan secara rohani Tuhan ikut terus menolong ya Tuhan. Kami berdoa mungkin ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, bahkan yang mengalami beban-beban berat apa saja Tuhan yang berikan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan apa menjadi beban, apa menjadi pergumulan mereka Tuhan tolong ya Tuhan. Bahkan mereka yang sudah ada di daerah mereka, di tempat mereka masing-masing Tuhan tolong mereka. Biar di daerah mereka Tuhan, mereka ya Tuhan berdaya guna, bermanfaat untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, baik mereka yang ada di Papua Barat, yang ada di Kupang, yang ada di Ambon, yang di Kalimantan, di Palembang, bahkan di mana saja mereka berada, Tuhan yang menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mereka seperti anak panah yang dilepaskan, dan ketika mereka dilepaskan oleh Sang Pahlawan, mereka berdaya guna, bermanfaat untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, untuk menghasilkan karya-karya yang besar, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan umat-Mu juga yang masih sementara dalam pendidikan, dalam menyelesaikan Tuhan tolong, dalam pekerjaan Tuhan tolong, bahkan juga semua ikut bersama-sama dengan kami pada malam ini Tuhan tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ada hamba-hamba-Mu Tuhan yang lemah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Yang mengalami beban, pergumulan di mana mereka berada, Tuhan tolong semuanya. Tuhan yang memberikan jalan keluar pertolongan bagi kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa juga terus hadirnya Tuhan pekerja-Mu, hadirnya seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, rekan-rekan pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan, umat-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan yang akan terus menolong sehingga kami boleh hadir juga terus bersama-sama Tuhan, memberitakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Bahkan ikut juga bersama-sama dengan pemerintah kami dalam bagian-bagian yang dapat kami lakukan, kerjakan sesuai dengan porsi kami di mana Tuhan tempatkan kami Tuhan. Dan kerja keras pemerintah pada hari ini Tuhan untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Tuhan tolong ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan, semuanya Tuhan akan menolong juga mereka Tuhan. Bahkan setiap anak juga yang ada di pemerintahan ya Tuhan, yang ikut bersama-sama Tuhan yang menolong, baik di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, Tuhan tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini, terima kasih buat perlindungan malam hari ini, terima kasih buat firman Tuhan. Kami hari semuanya, Tuhan boleh berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini dan shalom.